Tuban, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto. Ya Pak, di absen sih Pak. Terutama angkatan 1, 2, 3 Pak. Oke. Ini udah ketemu. Lamongan, Pak Muhajung, Bu Alifa. Ada nggak? Pak Muhajung? Oke Oh, ini Pak, saya Bu Alifa hadir. Pak Muhajung nggak? Belum. 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 Terus Lamongan ya, TK-nya Lamongan. Lamongan. Nggih. Lamongan, ya tadi ya, Pak Muhajung sama Bu Alifa sama Pak Muhasum. Terus SD-nya Tuban, Pak Suyitno sama Pak Karmuji. gimana? Pak Yitno kelihatan sudah. Pak Karmuji, enten nah. Dereng dan Dereng. Terus SMP-nya Bojonegoro. Bentar. Bojonegoro. Pak Kasubag itu. Bentar. Murtafiah sama Mufatiroh. Assalamualaikum. Sampun. Salam. Sampun. Sampun iku mau Bu Mufatiro ya, Bu Mufatiro. Mungkin selangkara Bu. Sidoarjo sudah, Bu Aisyah, tinggal Bu Ulfa. Sidoarjo, Bu Aisyah sudah Magetan ada. Bu Nini Tanggal berapa? belum. Berarti tanggal Surabaya, ya? Bu Oke. Aan sama Pak Miftah. Oh, 7 orang aja. Oke. Pak Miftah ada itu. Pak Ya, hadir, Bun. Dalam. Oh iya, Bu Aan ada. Hadir tadi Pak. Iya, alhamdulillah. Hadir. Sidoarjo, Alhamdulillah. sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto, Bu Hamidah sama Pak Fajar, ampun. Bu Hamidah ada itu. Pak Fajar, yang mana? Hadir, Bu. Oh, hadir, alhamdulillah. Baik, yang angkatan 3, Madiun, Pak Eri sama Bu Ani. Madiun, SMP, halo. Belum ada? Baik, Ngawi, Pak Ali. hadir Bu. Enggih. Hadir. Lah iya, wingi ning ngarepku pas kok aku ya ora roh to ya sampai gak nyopo belas. Maaf ya, Pak. Terus Magetan. Bu Nini adakah? Bu Nini belum ada. Oke. Kita lanjut, kita ke Blitar. Bu Al Umaroh, Pak Ikhwan. Belum ada. Ya, belum ada. Oke, belum ada. Kemudian Pak Uhan sama Pak Nurzakun. Nganjuk. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah hadir. Berikutnya 4, Pak Abdul Aziz sama Bu Umi Rosida, Kediri. Halo, Kediri. Pak Aziz belum ada. Bu Umi belum ada. Oke, belum ada. Kemudian Bangkalan, Bu Herminingsih. Apakah sudah ada? Hadir, Bu. Oh iya, alhamdulillah hadir. Yang SD angkatan 5, Pak Samsul sama Pak Sugeng. Apakah Hadir, Sampang. Oh, Samsul, iya. hadir. Samsul. Tadi saya sudah nelpon Pak Kasih, Pak. Besok tak kon mulai daftar pesertai. Iya, pesertanya maju mundur ya, Bu. Piye? Oh, apik Iya. lah maju mundur. Pak Samsul, maaf. WA-nya Nggih. belum tak respon tadi. Repot banget tadi hari ini. Oh, nggih, siap Pak Kasih. Pak Sugengnya enten mboten Pak Samsul?
Pak Sugeng kayaknya enggak ada ini. Aneh. Ngapunten Bunda, Nggih. Pak Sugeng itu kendala di jaringan Bunda kalau dari rumahnya. Kalau Oh, udah malam dekat laut gini, ya? nggih. Dekat Kalau udah laut. malam gini gitu, nggih. Sebelah laut. Iya, 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 iya. Nek ngono tak kongkon tumbas sinyal ae sesuk mben. Oh, belinya Pasang tower dibandingkan Bunda nggih, sinyal khusus. berarti ya. Pamekasan, Bu Mukaromah sama Bu Sri Rahayu, apa sudah ada? Bu Mukaromah belum ada, Bu Sri Rahayu belum ada. Yang terakhir, kok terakhir? Yang keenam, Bu Nuril sama Bu Sri Wahyuni. Bu Nuril, kurang enek. Bu Sri belum ada. Pak Kafrawi sama Pak Soleh, apakah sudah ada Batu? Siap Bu, Pak Soleh kayaknya belum masuk. Oh, nggih, sono wakile. Oke. Untuk SMP, Pak Munib sama Pak Asrori, apakah sudah ada wakilnya Pak Munib pun enten? Hadir Bu. Nggih. Pak Asrori, apakah sudah masuk? Oh, belum. Oke, angkatan terakhir Pak Bu Istibsyaroh sama Bu Siti Nur Saidah. Bondowoso, apakah? Oh, Hadir, iya, Bunda. alhamdulillah sudah hadir. Hadir juga Untuk Bunda. nggih, Pak Saiful Rahman sama Bu Ilmi, apakah sudah ada? Belum ada Bu Ilmi, Pak Saiful. Pak Saiful. Oh, belum ada juga. Oke. Yang TK, Bu Nurul Isnaini sama Bu Safitri, apakah sudah ada? Bu Nurul belum, Bu Oh, ya, Bu, Safitri Bu Safitri juga belum ya. Oke, nggih, belum. Nggih. Alhamdulillah yang angkatan 1 2 3 sudah ada Pak Uda, Pak Wafi, berarti mungkin sambil menunggu yang lain kita mulai nggih. Silahkan Pak Wafi. Oh, saya mulai Bu nih. Oh iya, mewakili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat dan sama-sama kita hormati Bunda Ida Siti Mahmudah, Ketua Tim PAI pada SD dan SLB, Mas Huda yang sama-sama kita hormati juga, Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kesibukan kita masih diberi karunia rahmat, nikmat, sempat oleh Allah agar bisa melakukan koordinasi terkait narasumber apa yang sudah kita lakukan dan apa Tunggu yang di akan kita lakukan Zoom. ke depan. Gimana Bapak? Suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ini. Yang selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan, kita limpah curahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW Allahumma sholli serta alaihi. keluarganya, para sahabatnya dan pengikut setianya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan dalam kesempatan ini, pertama saya menyampaikan salamnya Pak Kabid, Bapak Muhammad Ahmad Burhanuddin. Seyogianya beliau mau bergabung di rapat koordinasi malam ini, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, beliau minta disampaikan salamnya dan salam permohonan maaf juga kepada Bapak Ibu semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya langsung aja menyampaikan pesan dari Pak Kabid karena nanti yang akan insya Allah memimpin rapat koordinasi ini adalah Bunda Ida dan Mas Huda nanti. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Kabid agar disampaikan titip pesan Pak Kabid untuk disampaikan kepada Ibu Bapak semua.
Yang pertama, bahwa hasil atau produk dijadikan master untuk se-Jawa Timur dan di-share melalui ketua tim dan ketua FKG, ketua KKG, dan ketua MGMP. Kemudian yang kedua, dorong untuk kegiatan lanjutan berbasis mandiri. Narasumber bisa cari sendiri atau melalui ketua tim atau melalui kasih pakis ini maksudnya kayaknya Pak Kabit ini. Yang ketiga, viralkan viralkan yel-yel PAIS Jatim Berkarakter dan akronim atau kepanjangan dari berkarakter. Sebentar lagi buku PAIS Berkarakter akan dilaunching. Yang keempat, dukung program dari bidang PAIS yaitu SRC, School Religious Culture, Sekolah Moderasi, dan PAIS Love Festival. Yang kelima, terima kasih atas keikutsertaannya dan terus semangat untuk meningkatkan kualitas serta meraih prestasi. Demikian pesan yang diminta Pak Kabit untuk disampaikan kepada Ibu Bapak semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga koordinasi yang dilakukan malam ini dimudahkan Allah. Untuk itu mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sebagai pengantar, selanjutnya saya pasrahkan Bunda Ida. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal maksudku mau gak ngono jenengan sing mimpin. Oh iya, karena nggak sempat koordinasi tadi Bunda. Saya hanya ada pesannya Pak Kabit masalahnya dulu. Ya sudah. Wis berarti mau sambutannya Pak Kabit. Lanjut. Iya. Hadir datang ini. Mas Andika udah ini Bu, bisa Mas Andika ini yang masih energik ini yang mimpin. Iya, saudara muda baru hadir, selamat datang. Terima kasih Pak Wafi. Selamat datang untuk Pak Andika. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya tidak memimpin rapat, jadi hanya berkoordinasi saja. Untuk hari ini agendanya adalah antara lain satu, terkait dengan progres kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama untuk angkatan 1, 2, dan 3. Kalau 3 ini saya lagi anget yang hari ini tadi dari Madiun ya, saya anget itu Pak Andika baru pulang kayaknya. Kemudian selama penjenengan melaksanakan kegiatan, apa saja hambatannya nanti monggo disampaikan. Yang ketiga terkait dengan output. Ini nanti bagaimana baiknya, apakah berupa hard copy atau soft copy, dan bagi yang belum melaksanakan, barangkali nanti juga bisa disampaikan progresnya terkait terutama tentang penunjukan peserta. Sehingga kalau bisa sebetulnya memang kami inginnya sebelum surat itu meluncur, kita sudah punya data peserta karena untuk membuat SK, untuk melengkapi SK. Kalau surat memang sengaja baru kami ajukan TTE-nya, tanggalnya paling tidak 1 minggu sebelum kegiatan itu baru kita ajukan. Kalau terlalu jauh tidak kurang bagus secara administrasi persuratan. Tapi nama kami butuh supaya bisa untuk pengajuan SK. Gambarannya seperti itu. Dan untuk memimpin acara kayak itu yang paling pas ya Pak Huda ini. Karena nanti sekalian terkait dengan progres termasuk materi di dalamnya, teknis pembelajarannya, nah ini saya paling paham pol Pak Huda. Pak Huda, apakah masih melanjutkan materi? Ya, sudah. Pak Huda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kepala Bidang PAIS Kanwil yang sudah menyampaikan sambutannya tadi diwakili oleh Bapak Abdul Wafi, Pak Ketua Tim Pengawas dan TK, Ibu Wida Jadi, Ketua Tim SD, dan Pak Andika, Ketua Tim SMP, dan Bapak Ibu pelatih
nasional, pelatih provinsi, dan pelatih daerah yang luar biasa. Dan sudah semangat membara saya bilang kemarin dengan eh, PAIS berkarakter, PAIS bisa, dan PAIS luar Luar biasa. biasa. Saya eling-eling mau karakter Iya. bisa luar biasa. Diminta menghafalkan berkarakter ya Pak. Apa ae berkarakter Ya, itu? karakter. Kalau Ngawi beda lagi tuh. Ngawi itu guru PAI-nya profesional, moderat, dan sejahtera. Oh, Berkarakter sejahtera. hilang, sejahtera orang sejahtera ya umat. Iya, 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 Ya iya. nggak apa-apa. Pais Jatim luar biasa. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 3 angkatan yang kita lalui. Ya, nanti kita mohon masing-masing eh, biar cepat aja waktunya ya. Nanti di akhir saya akan menyampaikan sesuatu terkait dengan evaluasi hari ini. Kami ingin laporan seperti yang disampaikan oleh Bu Ida Seti, bagaimana kondisi kelas. Yang pertama ya, kondisi kelas, kelengkapan kelasnya ya. Apakah yang TK ready 36, yang SD 40, SMP 40 per kelasnya. Kemudian jadi kelengkapan pasukannya di masing-masing kelas. Yang kedua, apakah mereka sudah siap dibagi dengan masing-masing orang dengan tugasnya, tadi yang disampaikan Bu Ida, ya, dengan belajarnya. Kemudian mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan advantage atau keuntungan atau apa kemudahan-kemudahan yang diperoleh demi kelancaran tugas kita. Dan mungkin juga bisa disampaikan tentang berdasarkan lapangan ya. Ada temuan-temuan baru yang menarik untuk disampaikan, monggo disilakan. Dan yang terakhir bisa disampaikan hambatan yang barangkali nanti bisa dicari solusinya. Ada problem apa di situ sehingga bisa dicari bersama-sama solusinya, sehingga mempermudah kegiatan ke depan, terutama bagi yang belum, gitu ya. Karena kemarin perdana dan kita menghadapi guru yang bervariasi. Guru itu pilihan siapa? Kemarin kan ada yang kebetulan kalau TK itu yang milih PD-nya ya, lebih mudah ya. Tapi ada juga yang memilihkan adalah kasihnya. Rencana awal yang dipilih adalah yang sudah sertifikasi, tetapi kenyataan di lapangan mungkin juga ada yang bahkan tidak ada yang sertifikasi, semuanya belum sertifikasi. Nah ini kondisi-kondisi tolong disampaikan. Termasuk juga ternyata ada yang nggak bisa IT. Gitu. Ternyata ada juga yang IT-nya kelado. Nah, kita masih menggunakan Windows, dia sudah menggunakan iPhone. Wah, itu piye angel kan gitu. Nah, yang angel PD-nya menyesuaikannya. Gitu. Jadi tolong nih, hal-hal yang kecil seperti itu mudah-mudahan tidak menghambat ya, tetapi justru. Kemudian LMS yang kita gunakan ada yang menggunakan grup WA, ada yang menggunakan eh, Google Classroom ya. Classroom. Memang di sana sini ada beberapa yang nanti tolong disampaikan apakah semua lancar ya. Tetapi ada beberapa guru yang Google Classroom-nya jalan, tetapi karena tidak diingatkan di grup WA nggak bisa, karena lu yang dilihat itu grup WA. Itu kalau Classroom-nya jarang-jarang buka, gitu ya. Itu tolong dicari solusinya seperti apa nanti ke depan. Baik, kita akan mulai dulu dari kelompok pertama TK Kabupaten Lamongan. Nanti siap-siap SD Tuban dan SMP Bojonegoro yang angkatan pertama. Dipersilakan SD Tuban itu, sorry, Lamongan ya, Pak Muhasum dan Bu mana tadi? Alifah, Bu Alifah Alifah. Ya, sudah. silakan Bu Pak Alifah. Muhasum dan Bu Iya Alifah. Pak, ini Pak Muhasem belum hadir. Nggak apa-apa, Bu Alifah dulu ya, Kabupaten. Alhamdulillah, Alhamdulillah kemarin TK itu berjalan dengan lancar Pak. Pertemuan pertama menggunakan Zoom. Kalau Bentar, Google saya catat Bu, pelan-pelan ya. Yuk, Nggih. lanjut. Pertemuan pertama menggunakan Zoom, semua peserta mengikuti. Pertemuan kedua juga Zoom. Terus ada pertemuan satu kali menggunakan Google Meet itu tidak lancar, Pak. Kendala sinyal putus-putus juga. Terus peserta itu masih bingung. Dikasih alamat Google Meet, bukanya di Zoom. Jadi terlambat. Ya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah proses pembuatan modul, insya Allah ini sudah selesai semua, tinggal
ngoreksi. Saya semua keren. Pelaknya Iya, saya aja loh. ya, soalnya dari awal sudah dikasih info untuk produknya, outputnya. Jenengan Pak Bu, Bu Gitu, jenengan Pak Pak. Bu. Saya tambah Mas Andika, ini TK Mas Andika. Ya penasaran cepet banget gitu loh. Jadi untuk Lamongan, saya tambahkan Bu Alifah, memang bahkan pernah sudah terjadwal karena Pak Muhasum ada kegiatan di Surabaya, jadi ditunda. Insya Allah total pertemuannya sampai saat ini lebih satu kalau nggak salah. Ini hari ini hari terakhir Pak Kabid hadir itu memberikan pembinaan di pertemuan keempat. Kemudian lanjut pertemuan Pak Kabid tanggal 27. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Muhasum dan Bu Alifah itu sampai hari ini terakhir. Iya, Tanggal Pak. 30. Kami memang ada kendala, jadi awalnya pakai Zoom, kemudian pakai Google Meet dan Google Classroom untuk yang Lamongan. Memang di TK itu ada beberapa hal seperti Pak Huda dengarkan sendiri. Dari 3 tempat itu, saya baru mesra dengan dinas pendidikan ini baru di Magetan, dan yang hadir baru di Magetan, satu-satunya dari 3 tempat yang saya hadiri. Dan Magetan itu pun baru ini ya, baru islah gitu. Awalnya juga sama, bahkan sampai guru TK itu disuruh pindah ke Kementerian Agama sama dinas pendidikan. Jadi qadarullah di akhir kegiatan itu, dia menjelang pensiun kepala bidangnya itu kok Masya Allah, guru-guru TK yang hadir kemarin di Magetan itu sampai terharu, Mas Yuda ya, wah Mas Yuda sudah hadir pada waktu itu. Kalau Lamongan, alhamdulillah sudah tuntas hari ini, Mas Yuda tinggal finalisasi. Alhamdulillah, terima kasih semua yang dari tim Lamongan, Bu Alifah sama Pak Muhasum. Itu tambahan Mas Yuda. Ya, gitu. Lamongan, gitu. Oh, Pak Muhasum nggak ada ya. Jadi problemnya Jimit aja ya Bun ya, Bu Alifah. Problemnya Jimit, tetapi progresnya berapa persen Bu? Modulnya? Sudah 90%. Itu sudah sampai selesai di komponen terakhir atau baru identitas atau sampai ke komponen inti? Ke komponen inti, Pak. Ini sudah soalnya dari awal sudah diinfokan. Luar biasa Jadi, ya. jadi belum pelatihan bahkan sudah pelatihan duluan ya. itu sampingan gitu. Oh, ada Pak Muhasum soalnya di situ. Iya Pak, alhamdulillah. Lamongan itu saya meluring Mas Huda, karena ini ternyata guru-guru TK proses penyesuaiannya itu ke IT-nya itu agak lama gitu memang. Jadi Ya, di TK memang ini ada ada luringnya kendala juga, sedikit. ya? J. Oke, baik. Nanti kita lihat ya. Mohon dipastikan untuk produknya ya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Jadi untuk ukuran kertasnya A4 ya, 443 ininya, kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Kemudian silakan dikanvain supaya lebih eye catching. Nanti kita lihat progresnya. Oke, 90% lah, tinggal 10% selesai itu. Begini Bu Alifah ya, meskipun progres modul tetap 90%. Saya tetap berharap untuk yang di TK ya, mungkin secara keseluruhan hampir sama ya. Oke, kita lanjut aja deh. Nanti kita bahas ya. Baik, berikutnya Pak Suyitno, Pak Tarmuji dari Kabupaten Tuban, Jenjang SD. Pripun Pak Yet, jenengan duluan atau saya duluan? Pelorian buat apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak, tanpa mengurangi hormat saya datang panjenengan sedoyo. Terkait dengan yang pertama Bapak, pelaksanaan alhamdulillah BPKB GPAI SD 2024 tahap pertama di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai besok akhir tanggal 31 Mei 2024. Mohon maaf suara
Terdengar jelas ya Bapak? Jelas. 12 pakai S. Sangat jelas. Bunda. Jadi, berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Yang kedua, pada pertemuan awal Bapak Ibu, seharusnya kan pertemuan awal itu lebih menggoda kan begitu Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu ada sedikit kendala, sama seperti yang disampaikan dari Kecamatan Kabupaten Lamongan tadi, yaitu Zoom meeting Bapak Ibu, walaupun sudah kami siapkan semua baik dari laptop maupun HP, ternyata Bapak Ibu ada sedikit kendala, yaitu tidak bisa tampilkan share screen-nya tidak tampil ternyata. Setelah saya cari tahu penyebabnya Bapak Ibu, ternyata kendala sinyal WiFi Bapak Ibu. Pada waktu itu ada WiFi error pada hari pertama itu. Setelah saya beli paket internet, alhamdulillah bisa digunakan share screen walaupun putus-putus Bapak Ibu. Tetapi solusinya ketika share screen terpaksa saya tidak aktifkan video Bapak Ibu. Alhamdulillah lancar. Yang kedua, terkait penggunaan Classroom Bapak Ibu, di awal sebagian peserta masih adaptasi Bapak Ibu. Karena mungkin sejak pandemi pergi, pembelajaran di jenjang SD Classroom ini tidak dipakai lagi. Solusinya membuatkan video tutorial Bapak Ibu, sudah dibuatkan Pak Tarmuji, tetapi memang namanya peserta banyak Bapak Ibu, masih ada yang tanya-tanya terus. Kemudian kami buatkan lagi video tutorialnya, kirim tugas lewat Google Classroom-nya seperti apa, dan bahkan kemarin Bapak Ibu ada yang kirim email Bapak Ibu, sudah saya sampaikan Bunda Zeti, kirim email dan passwordnya. Pak, ini tolong diunggahkan tugasnya, kata Bunda Zeti. Wajib harus bisa. Wajib harus bisa. Dan alhamdulillah saya suruh sebisa mungkin dan alhamdulillah sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pada salah satu sesi waktu bertabrakan dengan kegiatan lain Bapak Ibu. Dua dari peserta kami di PKB Kabupaten Tuban ada kegiatan pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Dan termasuk saya juga pada waktu itu, sesi itu juga sama, pendidikan guru penggerak. Jadi solusinya kami beserta semua peserta menyepakati Bapak Ibu dilaksanakan malam hari setelah Isya. Jadi siangnya kita pendidikan guru penggerak, malamnya kita itu kembali. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya nanti ditambah sama Pak Tarmuji, senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tarmuji ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Huda atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kepada yang terhormat Bunda Ida Zeti dan juga ketua tim dari TK dan ketua tim dari SMP Pak Andika sama Pak Wafi, Pak Maimun serta Pak Huda selaku tim pengembang dari Pak Wafi, Pak. Pak Wafi, Abdul Pak Wafi. Oke, Pak Wafi. Ngapunten Pak Wafi. Dan juga Pak Huda yang menjadi tim pengembang dari BPKB Kementerian Agama Republik Indonesia serta Bapak Ibu narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pengalaman yang kami laksanakan PPKB di Kabupaten Tuban seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suyoto tadi. Jadi awal dari apa yang sudah kita sepakati bersama pada saat rapat pertama itu bahwasanya kita akan membagi peserta itu dengan masing-masing tujuan pembelajaran. Dan alhamdulillah untuk SD Kabupaten Tuban kemarin mendapatkan fase A di mana sudah kita buatkan draft berupa siapa nanti dengan tujuan pembelajaran apa mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 dan itu semuanya di awal itu sudah kita bagikan. Sehingga dari awal sudah kita sampaikan bahwa mereka setiap LK yang dikerjakan itu adalah fokus pada akhir yaitu modul ajar. Sehingga mulai dari analisis karakteristik peserta didik, kemudian
sampai memahami CP, analisis CP, merumuskan TP dan sebagainya, itu sudah mulai dari awal kita fokuskan untuk hasil akhirnya yaitu berupa modul ajar, dan alhamdulillah semua peserta memahami sehingga setiap tugas LK itu mengarah kepada hasil akhir yaitu nanti modul ajar itu. Kemudian pembelajaran yang kita laksanakan seperti yang sudah tertera di dalam kontrak belajar, yaitu ada sinkronus dan juga asinkronus. Yang sinkronus ini kami menggunakan Zoom meeting. Kalau tadi yang disampaikan Pak Suyitno, Zoom meeting kendala itu adalah karena kendala pribadi dari sinyal Pak Suyitno yang waktu itu menggunakan breakout room milik Kanwil itu mengalami kendala tidak bisa menampilkan share screen, sehingga untuk materi Pak Suyitno itu kita lebih kepada semacam fokus group discussion, tanya jawab terkait dengan hal-hal yang sudah dipahami. Namun di materi awal itu lancar, saya menyampaikan terkait dengan analisis karakteristik peserta didik, bahkan juga di situ lengkap direkam oleh Kanwil sehingga masih ada hasilnya seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua kami menggunakan Zoom meeting ya, yang itu juga kita gunakan dalam beberapa kali pertemuan, dan alhamdulillah semuanya lancar dan kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan sangat lancar. Dan ada tambahan menarik yang ini juga istilahnya itu di luar dari perencanaan pembelajaran, inovasi dari Pak Suyitno, bahwa sebelum memulai sesi sinkronus terkait dengan materi yang akan disampaikan, itu kita review masing-masing LK. Jadi nanti ada beberapa peserta yang kita review LK-nya sehingga itu nanti akan memunculkan beberapa pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Contoh terkait dengan LK1, analisis karakteristik peserta didik, itu kita review sebentar, kemudian ditampilkan oleh peserta, kemudian kita telaah bareng-bareng yang nanti memang pada ujungnya muaranya adalah kepada modul ajar ini sampai LK tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu inovasi dari Pak Suyitno yang luar biasa, dimunculkan sebelum materi terkait dengan bahan tayang yang akan kita tampilkan, sehingga ada review materi review LK terlebih dahulu, sehingga apabila ada hal-hal yang itu membingungkan peserta pada saat review itu peserta semakin paham, karena ada beberapa memang yang contohnya seperti ketika memunculkan nilai-nilai moderasi beragama, apakah boleh dalam satu tujuan pembelajaran itu lebih dari satu, seperti itu. Dan berdasarkan pemahaman yang sudah kita dapatkan bahwa moderasi beragama dalam satu tujuan pembelajaran itu diperbolehkan lebih dari satu nilai moderasi beragama yang ingin dituju. Namun jangan terlalu banyak karena di dalamnya itu kan nanti nilai moderasi beragama ketika diinsersi dalam pembelajaran itu dimunculkan dalam bentuk apa, sintaknya seperti apa. Nah, sehingga kalau terlalu banyak misalnya 9 pilar nilai moderasi beragama dimasukkan semua, nanti malah akan membingungkan dalam langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Nah, itu yang inovasi yang dilakukan, jadi ada penguatan dari LK yang sudah dikirim. Nah, alhamdulillah dari semua LK yang kita masukkan di dalam Google Classroom, karena kita memakai Google Classroom, di sana sudah saya setting lengkap mulai dari absen, kemudian juga kontrak belajar, di dalamnya juga ada materi ini sangat banyak sekali, mulai dari ada bahan tayang, ada kemudian tutorial, buku, modul pembelajaran, lembar kerja, inspirasi 1, inspirasi 2, sampai serba-serbi bahan bacaan yang dulu saya sempat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kemenag, itu saya masukkan semua sebagai referensi dari peserta. Kemudian di tugas-tugas itu juga sudah saya masukkan semua tugas-tugas LK dari
baik itu sesi belajar mandiri di asinkronus maupun di sinkronus. Dan kemarin alhamdulillah itu sudah mengumpulkan, walaupun belum semua mengumpulkan LK itu, dan itu sudah dinilai oleh Pak Suyitno. Kita berbagi tugas, Pak Suyitno menilai dengan harapan agar nanti karena di sini tidak seperti LMS yang di guru penggerak atau di dulu itu ketika menilai itu ada rubrik yang jelas sehingga agar persepsinya sama nilai dari peserta itu, maka berbagi tugas Pak Suyitno yang menilai dari LK itu, agar nanti kalau Pak Suyitno dan saya sama-sama menilai dikhawatirkan nanti persepsinya berbeda terkait itu karena tidak ada indikator rubrik penilaiannya seperti itu. Nah, kemudian dari semua kegiatan yang kita lakukan, kendala-kendala yang tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Suyitno, karena saya sendiri waktu itu juga masih dalam proses sebagai fasilitator guru penggerak yang alhamdulillah sekarang sudah tuntas, sudah selesai. Dan maka kemarin kita alihkan kegiatan itu yang harusnya siang hari, kita sepakati bersama dengan peserta, dan peserta juga mau dan mereka juga antusias, kita alihkan pada waktu malam hari di pertemuan yang ketiga itu. Nah, kendala yang terakhir adalah di pertemuan keempat. Pada waktu sesi pertemuan keempat kemarin, saya tiba-tiba mendadak sakit asam lambung kumat, sehingga kemarin saya minta izin Pak Suyitno untuk menghandle materi mulai dari awal sampai akhir, karena kepala saya itu sudah tidak bisa dikondisikan. Akhirnya saya minta izin kepada Pak Suyitno dan juga kepada teman-teman yang ada di grup bahwa saya memang benar-benar waktu itu KO, tidak bisa mengkondisikan pusingnya kepala saya ketika asam lambung kemarin naik seperti itu. Dan untuk progres di Google Classroom untuk tugas yang terakhir yaitu modul ajar berdiferensiasi, itu yang menyerahkan sudah ada 13 pada detik ini. Dan ini nanti akan kita telaah, kita review, kemudian besok yang terbaik, karena besok itu kita akan mengadakan sesi yang luring bersama Bu Ida Zeti dan juga Pak Kabid di Kabupaten Tuban, yang tadinya jadwalnya sore hari, siang hari jam 13 dialihkan menjadi pagi jam 8, sehingga besok dari beberapa hasil ini yang mungkin kami anggap itu nanti siap untuk mempresentasikan, maka itu nanti yang akan kita pilih untuk review dari hasil modul ajar. Dari 13 yang sudah terkirim, ini adalah modul ajar yang sudah lengkap, terdiri dari 3 aspek, mulai dari atas itu identitas, kemudian inti, sampai pada lampiran. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan pada saat kesepakatan bersama, berupa kertasnya A4, kemudian marginnya 4433, dan teman-teman kita arahkan agar modul ajarnya itu eye-catching, sehingga kita arahkan untuk dibuat entah itu menggunakan Canva, entah itu menggunakan aplikasi yang lain. Yang jelas di sini modulnya itu tidak modul lawaran berupa Word seperti itu, sehingga ketika dilihat itu tampilannya lebih menarik, kemudian link-link yang disematkan juga muncul dan itu bisa diklik, sehingga di sini nanti akan menambah bagusnya hasil dari modul ajar ini, yang tadi oleh Yai Wafi akan dijadikan sebagai masterpiece untuk modul ajar di Provinsi Jawa Timur itu. Dan terakhir, semoga kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar. Bunda Ida bersama Pak Kabid bisa rawuh di Tuban, dan besok dilakukan penutupan, dan semoga modul ajar 40 peserta ini semuanya bisa jadi, dan nanti bisa kami serahkan kepada
tim yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karmuji. Jadi effortnya luar biasa ya bersama tim. Waktunya dibatasi ya karena masih banyak sekali nih mas sampai di sini. Nanti kalau masing-masing setengah jam ya sampai pagi ya kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Karmuji. Mudah-mudahan pusingnya udah hilang ya. Nggih. Itu dikasih minum legen mari itu Pak Karmuji. Baik, saya lanjutkan. Bu Murtafiah dari Kabupaten Bojonegoro dan Ibu Mufatirah, jenjang SMP. Silakan. Terima kasih Pak Huda. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim PAI pada SD Ibu Ida Zeti, yang kami hormati Ketua Tim PAI dari TK Bapak Wafi, yang kami hormati Ketua Tim PAI SMP Pak Andika dan tim pengembang PPKB Pak Huda beserta Bapak Ibu PN, PP dan PD. Mohon maaf izinkan kami dari Kabupaten Bojonegoro tingkat jenjang SMP. Ada beberapa hal Pak yang perlu kami sampaikan untuk saat ini. Yang pertama terkait dengan progres PPKB Pak, mohon maaf kami memberikan improvisasi kepada peserta. Mohon maaf Pak, kami anggap ini menyalahi apa tidak kemarin Pak. Mohon maaf untuk menentukan biar tidak kekhawatiran kami terkait dengan peserta itu progres untuk modul ajarnya itu sampai di mana Pak. Mulai tanggal 27 kemarin Pak, kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk presentasi Pak. Dan alhamdulillah dari 40 itu ada 34 yang sudah presentasi Pak. Dari 40 peserta. Besok Pak, insya Allah ada 6 yang masih presentasi Pak. Itu dari 40 peserta. Dan dari 40 peserta yang telah 34 presentasi, ada 4 yang sudah melakukan revisi dari masukan kita ketika beliaunya sudah melakukan presentasi. Presentasinya Pak, mulai dari sesuai dengan arahan, mulai dari bahan ajarnya Pak, pertemuan 1, 2, 3, andai kata peserta didik itu ngambil pertemuan 1, 2, 3, sampai dengan LKPD yang digunakan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mohon maaf untuk bahan masukan kita ke depan Pak Uda ya. Pak Uda mungkin kemarin waktu pertama juga istilahnya ngintip ya di kelas kami ya. Suara saya terdengar ya Pak Uda ya? Ya, terdengar. Oh, enggak, pangapunten. Terdengar. Oh, enggak, soalnya kok Pak Uda kok mengangguk-ngangguk gini kayak khawatir. Nggih, pangapunten. Untuk hari yang pertama Pak, karena dilaksanakan secara daring dan betul Pak, peserta itu terkadang ketika masuk main room-nya itu masih bingung Pak, sehingga kami nunggu lama sekali Pak ya Pak masuk itu. Nah itu masih kurang. Ya Pak itu. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Nah terkait dengan itu kami mensiasatinya dengan koordinasi dengan Kasih Paisnya, dengan MGMP, dengan Bu Murtafiah, maka saya berusaha untuk mendengarkan kearifan lokal. Biasanya Bapak Ibu memakai apa ya? Memakai Zoom atau memakai Gmeet. Sehingga Pak pada kegiatan berikutnya kami menggunakan Gmeet Pak, yang langsung linknya itu difasilitasi oleh Ketua MGMP dan pengurus yang lainnya Pak. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, kendala kami ya Pak ya, mohon maaf karena setelah kami koordinasi dengan Kasih Pais, ternyata tanggal 4 kan diajukan ya Pak ya. Tanggal 14 maksudnya. Kita awalnya tanggal 16, tanggal 14 itu ada kendala, mohon maaf karena penjadwalan waktunya itu berkenaan dengan kegiatan sekolah yang banyak sekali kegiatan. Sehingga ada beberapa peserta Pak Uda yang memang kondisinya sakit dan kondisinya ada yang terkait dengan kegiatan. Akhirnya dari 40 peserta itu ada 3 ya Pak ya, 3 itu yang
istilahnya itu tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan akhir. Dan itu kami mohon maaf koordinasi dengan Pak Andika. Nah itu belum sampai di hari-hari terakhir tidak Pak, di hari yang ketiga ya, insya Allah Kak, ketiga keempat itu Pak. Ya. Terus atas dasar masukan dari Pak Andika, kami diperkenankan untuk mencarikan peserta. Kami koordinasi juga dengan Bu Murtafi'ah Pak. Alhamdulillah peserta yang menggantikan antusias sekali dan terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PPKB yang luar biasa ini. Mereka Berapa yang menganggap digantikan, Bu? ada 4 ya Pak ya, 3 atau 4 ya Pak ya. Nggih, 3 atau 4 nggih. Pangapunten nanti Bu Murtafi'ah ingkang ini Pak nggih, pangapunten. Terus berikutnya untuk aspirasi ya Pak ya dari peserta ini menginginkan bahwasannya untuk kegiatan yang sebaik ini hendaknya Bu tidak dilaksanakan secara daring tetapi dilakukan secara luring. Karena apa? Karena luring ini Bu materi itu istilahnya dapat tersampaikan dengan maksimal. Bahkan mohon maaf Pak, kemarin ada inisiatif dari Kabupaten Bojonegoro itu untuk setelah ada kegiatan ini mohon maaf melibatkan kami lagi Pak gitu. Melibatkan kami lagi dalam artian untuk lebih detail Pak terkait dengan kegiatan PPKB ini gitu. Karena beliaunya sangat senang sekali untuk sebagai bekal tahun ajaran mendatang gitu. Apalagi materinya kelas 7, 8, 9 gitu. Terus yang berikutnya Pak, yang sangat mohon maaf ya, yang sangat terkesan Pak bagi kami sampai Pak Andika itu memberikan apresiasi. Mohon maaf Pak Andika, waduh Bu, sampai ini pagi sore siang gitu, mengingatkan dalam artian ketika ada pengurus MGMP Bu, ini teman-teman ini karena siang itu kurang maksimal, maka nanti malam bagaimana Bu jika diadakan pertemuan kembali. Kami mohon nanti koordinasi dengan Bu Murtafi'ah. Bagaimana? Kalau saya menyampaikan sendiri kan enggak. Ternyata alhamdulillah gayung bersambut Bu Murtafi'ah dan saya sepakat untuk memberikan luang waktu istirahat di malam hari kepada peserta didik untuk tetap mengikuti kegiatan PPKB sebagaimana yang dikehendaki oleh peserta. Itu saja Pak bisa ditambahkan oleh Bu Murtafi'ah. Terima kasih untuk persiapan besok tanggal 3 yang luring itu Bapak juga sampun dikoordinasi dengan Pak Andika dan Kasih Pais serta MGMP. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Mufafiroh. Lanjut Bu Murtafi'ah, mau ada yang menambahkan atau cukup? Menambahkan sedikit Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Huda selaku pelopor daripada BPKB. Yang saya hormati Abah Wafi selaku pengawas dari TK, Bunda Zeti dari SD, pengawas dari SD, untuk yang Bapak Andika selaku pengawas dari jenjang SMP. Bukan pengawas, Bu. Apa pemantau nggih? Ketua tim. Ketua tim. Lanjut ke poin. Ya, makasih bisa dikenalkan. Engkau jabatannya Pak kalau hilang kok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Fa tadi bahwa ada beberapa peserta yang ada kendala, yaitu ada sekitar 4 peserta yang mengalami memang kondisinya tidak memungkinkan drop dan tidak bisa mengikuti PPKB. Hari pertama itu masih mengikuti, terus hari berikutnya itu sudah nggak bisa dihubungin lagi, katanya sudah memang tidak sanggup karena kondisi badan yang tidak sehat. Itu akhirnya kami dengan Bu Mufafiroh memutuskan kalau itu bagaimana kalau digantikan. Akhirnya ada yang digantikan dan yang menggantikan sangat antusias sekali sehingga kami kalau mengadakan
siang ibaratnya tidak mencukupi waktunya, karena waktunya kan jam 1 sampai jam 5. Itu kadang-kadang kan para peserta itu sangat antusias, akhirnya kami menambahkan jam malam. Itu. Terus yang Bapak Ibu yang masih mempunyai tanggungan tugas-tugas, itu alhamdulillah sudah dikoordinasi oleh kami di Classroom. Memang pertamanya Bapak, kami kendalanya itu ada yang belum bisa aplikasi Classroom itu apa. Akhirnya kami dengan Bu Muhfatiro, saya dengan Bu Muhfatiro itu memberikan caranya membuka Classroom itu seperti apa, membuka Classroom itu seperti apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini besok tinggal 6 peserta lagi yang belum presentasi tentang modul ajar, sebagaimana yang sudah diberikan oleh kami sebagai tim fasilitator, modul-modul ajar yang lengkap, dan alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang sudah merevisi dan sudah mengumpulkan. Terus besok tinggal 6 lagi yang akan mempresentasikan daripada modul ajar yang sudah disusun Bapak Ibu peserta PPKB. Demikian yang bisa saya laporkan mengenai progres-progres dari kegiatan PPKB di SMP di Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih. Bergerak hampir jam 9 sekarang. Ayo sekarang Bu Siti Aisyah dan Bu Ulfatul Husna Sidoarjo. Ini bidang kompetensinya beda. Bu Siti? Barangkali Bu Ulfa dulu atau saya? Bu Ulfa mohon izin. Bu Ulfa alhamdulillah sudah tahu ini sepertinya. Ya, monggo. Monggo Bu Aisyah dulu. Sesuai urutan. Oh, sesuai urutan. Dia mantap sesuai nuwun. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun kepada Bunda Ida, Pak Wafi dan Pak Huda yang alhamdulillah luar biasa yang selalu membersamai, dan Bapak Ibu narasumber pemateri PPKB yang luar biasa juga. Syukur alhamdulillah saya masuk dalam bagian ini, dan alhamdulillah ini perdana buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kegiatan PPKB Kabupaten Sidoarjo ini luar biasa hebat buat saya, karena memang kenapa saya katakan luar biasa hebat, karena ini guru-guru TK yang notabene mohon maaf beliau belum tersentuh sama sekali dengan hal-hal yang seperti ini, dan alhamdulillahirabbil alamin karena pembukaannya kemarin secara luring, antusiasnya luar biasa. Itu yang pertama yang saya rasakan. Dan alhamdulillah dalam kegiatan luring kemarin Bu Ulfa juga sudah menyampaikan paparan yang luar biasa juga terkait program pembelajaran kita melalui Classroom. Mohon izin terkait grup di WA, memang sengaja kami tidak begitu maksimalkan karena kami juga ingin belajar maksimal di Classroom, bahwa ibu-ibu guru harus belajar familiar terhadap kondisi pembelajaran di Classroom gitu. Bapak Ibu nun sewu, terkait kegiatan di Sidoarjo ini ada ketidaksamaan terhadap peserta. Peserta yang pertama kemarin waktu awal kali masuk sekitar 23 atau 22 J. Itu yang pertama. Kemudian di grup WA itu ada 28, di Classroom ada 36. Jadi ketidaksamaan peserta ini, saya mau kemana ini peserta yang sebenarnya itu. Tapi yang alhamdulillah yang rajin rawuh ini sekitar kemarin sekitar 30-an, dan alhamdulillah antusias luar biasa. Kemudian hari ini alhamdulillah yang rawuh 23, karena memang
selama 2 hari ini banyak kegiatan di Kabupaten Sidoarjo. Ada kegiatan literasi numerasi di Kabupaten di Dinas Pendidikan, dan hari ini banyak TK yang mengadakan perpisahan. Jadi hari ini yang hadir sekitar 23 plus saya, berarti 22. Jadi kegiatannya alhamdulillah luar biasa, namun hari ini mohon maaf terkait dengan banyaknya kegiatan di TK di Kabupaten Sidoarjo, termasuk hari ini banyak perpisahan dan rekreasi. Sebenarnya hari ini dimulai pada jam 13 tepat, mundur jadi jam 13.30. Karena yang masuk jam 1 tepat itu hanya saya sendiri. Tapi toleh begitu. Jadi memang tidak ada. Kebetulan Bu Ulfa juga masih rapat. Jadi alhamdulillahirobbilalamin jam 13.30 alhamdulillah sudah masuk sesuai tadi sekitar 23 peserta. Dan alhamdulillah Bapak Ibu mohon izin saya laporkan terkait pembelajaran di Kabupaten Sidoarjo. Kemarin memang ada kesalahpahaman, ya memang kita maklumi. Artinya Pro 3 ini Bapak guru-guru di Kabupaten Sidoarjo di TK ini masih menganggap bahwa itu adalah hasil karya anak yang ditampilkan atau kreativitas anak-anak yang ditampilkan di kelas. Nah, itu karena memang belum pernah tersentuh terkait pembelajaran profesional 3. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah mulai meraba, dan hari ini alhamdulillah ibu-ibu di Kabupaten Sidoarjo sudah clear bahwa kegiatan inovasi pembelajaran ini adalah dari guru untuk siswa untuk bekal pembelajaran. Dan luar biasa antusiasnya hari ini, dan banyaknya diskusi terkait pembuatan metode belajar yang mulai berkembang. Dan barusan tadi sore jam 3:30 itu Bu Ida namanya juga menemukan model pembelajaran terkait pelepah pisang, karena saya tadi menyampaikannya juga bagaimana kalau kita memanfaatkan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi perangkat wudhu dengan pelepah pisang, jadi dibuat seperti wayang. Dan alhamdulillah insya Allah ke depannya ini kan masih ada 3 kali lagi pertemuan terkait juga penguatan materi, merumuskan IKTP dan laporan karya inovatif, dan kemudian membuat alat pelajaran. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang mohon doa dan semoga guru-guru di Kabupaten Sidoarjo ini diberikan kekuatan dan semangat yang luar biasa seperti itu. Dan memang ada kendala terkait Zoom kemarin, mohon maaf, itu kendala pribadi lagi ya terkait untuk namanya share materi. Kebetulan laptop saya mungkin laptop capek, dan kemarin memang terkendala sampai bermenit, bahkan beberapa menit kita nggak bisa, kemudian dialihkan Bu Ulfa untuk ngisi materi, dan alhamdulillah kita saling support, saling bantu. Bu Ulfa luar biasa, dan sebagai saya sampaikan beliau adalah sebagai membantu saya lah dalam pembelajaran ke guru-guru di Kabupaten Sidoarjo. Matur sembah nuwun, hanya itu saja Bapak, dan ini buat evaluasi saya ke depannya menjadi lebih baik dan selalu belajar dan untuk belajar. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti Aisyah, pengawas ya, pengawas PAI. Iya, iya. Mohon izin Pak, sebagai laporan juga ini tadi banyak guru-guru sebenarnya yang menginginkan materi ini luring saja Bu. Saya lebih suka kalau luring, kalau daring begini saya sambil masak, sambil ngaji, sambil apa. Dan insya Allah kemarin saya sudah sampaikan, insya Allah nanti luring kita kembangkan di KKG Kabupaten Sidoarjo, dan insya Allah kita FKG secara mandiri nanti pertemuan dengan saya. Dan kebetulan memang hampir semuanya binaan saya Pak. Udah matur sembah nuwun. Pas itu SD ya Bu ya, pengawas SD ya. TKSD ya. Ya TKSD. Cocok itu.
Matur sembah nuwun gitu aja Kasih, sementara. kasih. Nih, berarti menginspirasi kegiatan ini. Berarti sebelumnya nggak pernah bikin kayak gini ya di TK. Belum Iya, ya? alhamdulillah seperti itu. Kayak Ya, masih nonton-nonton di YouTube ya, gitu aja ya. sepertinya, J. Baik, Bu Ulfa mau nambahkan atau cukup? Cukup Pak, udah hanya konfirmasi yang jumlah itu tadi. Yang di classroom kenapa kok bisa selisihnya banyak dengan yang di WA atau di daftar peserta, itu karena di classroom banyak teman-teman itu yang double-double. Oh, Jadi anu, kemarin sesuaikan SK, daftarnya Bu. Sesuaikan kenapa? SK. Sesuaikan SK. Hah? Kan ada surat tugas. Jumlah di Ya, surat tugas berapa? kemarin itu kan masuknya waktu di pembukaan itu mereka pakai email anaknya dan seterusnya seperti itu. Terus akhirnya masuk lagi. Sehingga saya pantau memang banyak yang double, hanya belum beberapa kemarin sudah saya hapus, saya keluarkan yang mana saya minta konfirmasi akun mana yang mau dipakai. Gitu. Tapi ini masih eh, ada yang masuk-masuk lagi. Itu Di surat mungkin Pak tugas udah. berapa, Bu? Kenapa? Di surat tugas berapa? 22 ya Bu Aisyah ya. Hmm? Iya, iya, oke. Mm-mm. Kuotanya bukannya 36 ya? Kuotanya, saya nyambung, kuotanya memang 36, tapi di Sidoarjo itu Mas Yuda ada yang nggak boleh sama sekolah apa dinasnya, ada yang takut juga. Jadi di awal Oh, oke, oke. dari UI saya yang bisa jelaskan. Jadi Iya, itu permasalahan lama Mas Yuda ya, ya. terkait PAI di TK. Gini, gini, gini. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Baik, terima kasih Bu Ulfa menambahkan. Berikutnya Oke, Kota Surabaya, Pak Miftahul Khair dan Pak Bu. Uda, Gih. supaya tidak terlalu malam karena masih banyak nih. Langsung ke intinya saja yang dilaporkan progres sama hambatannya. Ya, Nyata monggo. nuwun. Yang penting. Ya, Oke, Monggo, Pak. Surabaya nggih. Gih. Ya, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung saja ke progres nggih, karena sudah malam. Yang pertama, saya dan tim mengucapkan banyak terima kasih atas support yang diberikan oleh Pak Ais gitu ya, sama KKG terutama. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Sejak pada pembukaan awal, antusiasme peserta sangat luar biasa dan terlaksana alhamdulillah dengan baik dan lancar. Itu sampai detik ini antusiasme peserta masih terjaga. Berapa Itu yang pesertanya? pertama, pesertanya 40, Bapak. 40 peserta GPAI. Dan itu kami sangat terbantu oleh adanya KKGPAI Kota Surabaya yang sudah apa itu namanya melis ya, dan bahkan memberikan ketentuan ya, yang diprioritaskan adalah yang sudah tersertifikasi dan kalau bisa yang sudah PNS ya. Dan saya mendengar informasi untuk yang lain pun sangat antusias untuk mengikuti bila ada lagi begitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi pada angkatan-angkatan selanjutnya. Yang kedua, terkait dengan teknis pelaksanaan, kami sengaja yang di Kota Surabaya tidak menggunakan Google Classroom, namun menggunakan grup WA plus perangkat-perangkat yang ada atau yang disediakan oleh Google Workspace ya, semacam Google Form sama Google Drive. Nah, ini sudah kami antisipasi sebelumnya karena kekhawatiran kami kalau hanya berkutat pada masalah teknis peserta menjadi bingung, saya khawatir akan mengurangi efektivitas. Dan itu ternyata benar terbukti dengan adanya kelas dari grup WA dilengkapi dengan Google Form dan Google Drive sebagai perangkat untuk absensi dan pengumpulan tugas, relatif berjalan efektif. Kendala ya ada 1-2, terutama bagi peserta yang bilangnya tua gitu ya, tapi nggak tahu tua beneran apa tidak gitu.
Itu ada satu dua yang untuk mengupload tugas ke Google Drive itu ada kendala. Itu. Kemudian progres sampai hari ini karena best practice ini kami sinergikan dengan materi kepaian, maka sampai saat ini masih kami menggali pengalaman-pengalaman terbaik yang dimiliki oleh para GPAI untuk kita sharingkan bersama. Ternyata luar biasa, banyak sekali pengalaman-pengalaman baik atau praktik-praktik baik yang sudah mereka peserta kemukakan, baik secara luring maupun secara daring, ya, kesempatan-kesempatan. Nah, tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu start mulai besok, insya Allah untuk outline-nya, kerangka-kerangka pastinya itu sudah mulai digarap oleh seluruh peserta. Nah, di samping dari pengalaman-pengalaman baik yang sudah kita diskusikan, baik forum langsung melalui asinkronus, ya, melalui grup WA ataupun sinkronus melalui Zoom meeting, kami juga akan menggali nanti dari best practice dari karya-karya yang telah ditelurkan seperti PTK yang dianggap menjadi best praktik baik yang sudah mereka laksanakan, nanti akan kita sesuaikan model penulisannya menjadi best practice. Nah, yang ingin kami dapatkan kepastian dari Kemenak, dari tim pengembang, apakah ada ketentuan baku terkait dengan ketentuan-ketentuan penulisan best practice yang akan kita telurkan sebagai produk pelatihan nanti, baik dari jumlah halamannya atau sistematikanya. Untuk sementara ini kami menganut sistematika yang umum, dari pendahuluan, kemudian landasan teoritis, kemudian metode pemecahan masalah, pembahasan gitu ya, dan penutupnya itu dokumentasi penunjang. Seperti itu. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah itu akan membuat kami lebih leluasa untuk mengeksplor best practice yang ada di pengalaman atau praktik baik guru-guru PAI Kota Surabaya. Itu. Selanjutnya, saya sampai detik ini yang telah kami gali best practice atau pengalaman baik, praktik baik yang telah dilaksanakan GPAI itu tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran secara langsung, tapi juga banyak best practice yang berkaitan dengan tupoksi yang menjadi program kepaian di sekolah. Seperti implementasi kebersihan yang sudah menjadi program di sekolah masing-masing. Sebagai implementasi an-nadhafatu minal iman, ada program pasukan semut dan lain sebagainya. Nah, itu kemarin juga kami tampung, sehingga bayangan saya nanti produk dari best practice itu nanti ada yang merupakan pengalaman-pengalaman baik terkait langsung dengan pembelajaran, yang pertama. Yang kedua, ada best practice yang berkaitan dengan tupoksi yang lebih luas menjadi program sekolah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk progres. Hambatannya relatif ya belum kami temukan, namun mudah-mudahan bisa deadline tanggal 8 itu sudah nampak produk best practice yang kita harapkan bisa terwujud dari Kota Surabaya. Kemarin Pak Kabid Pais sudah bilang begini, ini ada 40 karya ini. Waduh, ini rada mumet ya. Ya, kami akan berusaha seoptimal mungkin ya, dan mohon dukungan dari para pengembang, para tim PAI, TK, SD, SMP semuanya. Terima kasih. Mungkin dari pelatih saya yang Ustazah Anfa Isatur Rahma bisa menambahkan. Oke, matur nuwun Pak Miftah.
Yang kami hormati Bu Ida Seti, Pak Abdul Wafi, Pak Andika, dan Pak Nurhuda. Saya sama saja, hanya ingin menambahkan aja terkait kendalanya hanya mungkin untuk penugasannya Bapak. Jadi teman-teman yang saya temui di lapangan rata-rata belum bisa menata bahasa dalam bentuk tulisannya. Kebanyakan ada yang japri, ada yang berdiskusi melalui grup di WA. Bagaimana kalau saya punya masalah ini, bagaimana bahasanya, hanya seperti itu aja. Jadi saya percaya bahwa insya Allah produknya nanti bisa ketika deadline mereka sudah tersaksikan, karena memang saya lihat sudah ada, bahkan ada satu sudah mengirimkan Kak Mif lagi, ada satu orang sudah mengirimkan dalam bentuk best practice, tapi masih tulisannya perlu review lagi nantinya. Jadi kami jadwalkan nanti minggu ini mereka bisa mengerjakan, Senin kalau bisa kita udah mulai review tugas-tugas mereka itu tadi. Itu aja yang saya tambahkan. Pak Tenuan, Pak. Nggih, ngoten dari Surabaya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah dan Bu Aan ya. Jadi Bu Aan nggak usah khawatir. Jadi kalau nanti bahasanya bahasa lisan, bahasa tutur, nanti jadi cerdas itu. Pak Miftah, terkait best practice tidak ada dari tim pengembang, tidak ada harus begini enggak gitu ya. Jadi lebih luas dengan lebih leluasa secara kreatif untuk menuangkan ide-ide best practice itu di dalam tulisannya lebih luas akan lebih bagus. Tidak seperti classroom exercise ya. Ya. Baik, lanjut Bu Hamidatul Nggih, Ula matur nuwun. dan Pak Fajar Sidik. Kabupaten Mojokerto, jenjang SMP. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Secara singkat dari Kabupaten Mojokerto, yang pertama sampai hari ini progres kita pada sampai pembelajarannya sampai sesi keempat. Sampai sesi keempat, terakhir topiknya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Secara umum, mulai dari hari pertama hingga hari keempat, pembukaan secara luring, kemudian Zoom secara daringnya insya Allah lancar, tidak ada kendala. Hambatan yang paling kami rasakan sampai detik ini adalah terkait keaktifan peserta. Itu yang paling Jadi mulai dari pembukaan di sesi luring itu ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir, ada yang konfirmasi, ada yang tidak ada konfirmasi, sehingga yang tidak ada konfirmasi itu kami harus menggantinya beberapa peserta itu, dan sudah kami koordinasikan dengan pihak PAIS maupun dengan Pak Andika, dan sampai hari ini sudah lengkap 40 peserta, hanya dari pada sesi daring itu mulai dari daring hari pertama, artinya pembelajaran hari kedua, ya, daring pertama, pembelajaran hari kedua itu sampai hari ini tadi selalu tidak lengkap 40 peserta. Itu kendala kami dari Mojokerto. Nah, kami sudah berupaya menghubungi, kami sudah membentuk ketua kelas, ketua kelompok, itu sudah berupaya, tapi ya belum bisa maksimal itu. Itu kendala yang paling pokok yang kami alami di Mojokerto. Kemudian secara teknis, jadwal maupun sarana, Zoom meeting dan sebagainya tidak ada kendala bagi kami. Insya Allah lancar, dan kita pembelajaran yang kita lakukan di sesi daring ini kita sebagaimana saran dari Pak Fajar, kita pakai model sandwich, artinya sinkronus, asinkronus, kemudian sinkronus kembali. Itu setiap hari kita lakukan begitu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Jadi sinkronus yang pertama itu kita review materi, kemudian asinkronus penugasan secara mandiri, peserta mengerjakan LK, kemudian sinkronus yang kedua adalah presentasi. Itu yang kami lakukan sejauh ini terkait di Mojokerto. Kemudian untuk pelaksanaan daring secara sinkronus kita berupaya disiplin waktu.
Karena itu penting bagi kami. Meskipun masih beberapa yang masuk Zoom, tapi kita berkomitmen untuk disiplin waktu tepat dimulai sesuai jadwal itu. Meskipun yang hadir cuma beberapa, belum lengkap gitu. Pada akhirnya pun sampai di sesi akhir pun peserta juga sejauh ini belum pernah lengkap 40. Jadi pasti ada yang izin karena kepentingan di sekolah. Ya kita apa ya, kondisi saat ini kan memang akhir tahun ajaran. Jadi pekerjaan di sekolah pun padat merayap dan rata-rata GPAI di wilayah Mojokerto yang kami yang jadi peserta ini juga punya peran penting di sekolah masing-masing begitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Fajar bisa menambahkan, monggo. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fajar. Cukup Pak Uda, sudah lengkap tadi kita sudah komitmen berdua laporannya salah satu. Monggo lanjut. Baik, terima kasih. Sekarang kita berpindah ke terakhir ya, angkatan 3. Dari mana ini? Sebenarnya dari Ngawi dulu ya, Pak Ali Mustafa. Monggo Pak Ali. Kita baru pertama ya, saya awali dulu. Jadi Ngawi, Magetan, Madiun ini, Madiun hari ini ya. Jadi baru sekarang ini luring. Jadi mungkin beberapa ingin disampaikan. Pak Ali Mustafa. Halo Pak Ali. Hadir nggak Pak Ali? Nah, silakan Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Yeah. Untuk Ngawi baru hari Selasa kemarin pembukaan. Insya Allah besok untuk yang sinkronusnya. Jadi untuk agenda besok untuk yang sinkronus. Untuk kendala sampai saat ini, untuk yang hari pertama untuk pembukaan dari 40 peserta yang nggak hadir 1 karena sakit. Untuk besok insya Allah kita usahakan semuanya hadir. Untuk LMS-nya kita menggunakan Google Classroom. Saat ini sudah 39 yang masuk Google Classroom. 1 yang belum masuk itu Pak Tarom, mungkin kendala di kemampuan atau apa ya, Bapaknya masih kurang memahami IT. Nanti kita koordinasikan lagi untuk Pak Tarom. Mungkin itu kendalanya, cuma itu aja Pak. Baik. Nanti saya tambahkan ya yang terakhir. Bu Nini, berikutnya yang TK. Ada yang disampaikan, Bu Nini? Bu Nini hadir nggak ya? Coba saya cek. Bu Nini. Oh, nggak ada. Apa nggak tahu apa ya? Baik, saya wakili saja. Jadi baru kemarin dilaksanakan di Magetan bersama Pak Wafi ya, untuk jenjang TK. Itu memang pesertanya 34. Jadi tidak 36 tapi 34. Itu yang saya kawal dan insya Allah 34 itu semua dan hampir 80% itu adalah guru kelas, bukan guru PAI di TK. Jadi mereka hanya sekitar 20% yang memiliki ijazah PAI di TK dan yang 20% itu alhamdulillah sudah sertifikasi ya sekitar 4 orang, yang lainnya belum. Jadi beberapa peserta itu ada yang sudah sertifikasi, hanya 4 orang, yang lainnya belum. Dan itu pun hanya 20%, yang 80% semuanya adalah guru kelas. Nah, karena itu kemarin memang ada orientasi umum akhirnya. Jadi saya harus menyampaikan orientasi umum tentang ruang lingkup PAI sampai kepada sebelum sampai ke CP-nya sih, ruang lingkup umum dulu tentang PPKB, baru kemudian masuk di materi pertama yaitu karakteristik dan menyentuh ke asesmen awal. Jadi di awal memang agak cukup
cukup banyak yang harus dikawal ya, karena mereka rata-rata guru kelas, jadi yang PAI-nya itu belum tersentuh, dan ini adalah kegiatan perdana juga yang mereka lakukan. Dan alhamdulillah kemarin kabitnya datang, tetapi memang juga belum pernah ada, karena baru ya, maksudnya baru kemarin diapresiasi, karena sebelumnya sepertinya belum pernah ikut kegiatan di FKG, atau belum tahu juga ada FKG itu, sehingga anggaran di Dinas Pendidikan belum ada untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Sehingga karena ini sesuatu yang baru, maka masih butuh sentuhan-sentuhan yang lebih dalam lagi. Tapi antusiasnya luar biasa ya dari 34 peserta itu. Dan dari sentuhan awal itu rupanya mereka juga akan mengagendakan pasca modul ajar ini selesai, itu akan diteruskan ke penyusunan perangkat secara lengkap. Dan kemarin memilih, kalau di SD-nya yang Pak Ali Musafa itu ya, itu kan fase C ya Pak Ali ya, Pak Ali Musafa ya, kita pilih fase C ya untuk penyusunan modul ajar, hanya kelas 5 dan di kelas 6. Fase C. Ya, fase C. Sementara yang di Kabupaten Magetan, jadi kita tidak menggunakan PAI murni, tetapi semua modul ajar yang dipakai disepakati menggunakan yang terintegrasi. Karena memang mayoritas guru kelas. Nah, nanti hasil dari modul ajar ini mereka akan melanjutkan ke fase berikutnya, atau melengkapi modul ajar, dilengkapi dengan yang mingguan RPPM-nya, kemudian juga yang 6 bulan per semester dan juga 1 tahun, bahkan sudah kerjasama dengan penerbit. Jadi mereka akan mencetak itu dalam bentuk yang hardcover, ya, sehingga hasil pelatihan ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman FKG Magetan, itu sehingga produknya tidak hanya sekedar file, tapi sudah tercetak dan kerjasama dengan penerbit. Dan itu diharapkan, karena di dalamnya tidak hanya sekedar instrumen ya, tetapi juga dilengkapi modul ajar, termasuk modul ajarnya dilengkapi bahan ajar, sekaligus juga ada lampiran lagu, lampiran link video gitu, sehingga cukup kaya. Karena itu maka mereka ingin itu dicetak itu oleh timnya gitu. Tetapi itu di luar ya, di luar kegiatan ini. Tetapi semangat itu yang tetap kita jaga, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Dan ini adalah baru kemarin ya, jadi hari ini mereka akan masih kita beri tugas untuk menyusun melengkapi, dan mereka sudah terbagi per orang untuk TP-nya sesuai dengan aspeknya ya, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, karena di setiap aspek nanti ada TP. TP-nya itu akan dilekatkan di masing-masing tema. Nah, itu mereka hari ini sedang memilih tema yang tepat, meskipun kemarin juga sudah dibagi supaya tidak ada tema yang berbenturan. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mereka presentasi apa yang sudah dikerjakan, baru kemudian kita akan pahamkan secara umum tentang capaian pembelajaran, pemahaman terhadap CP, dan bagaimana itu akan dilaksanakan proses pembelajarannya sebagaimana kurikulum Merdeka. Dan serta antusias sampai sore, tidak ada kendala. Kita tidak menggunakan Google Classroom karena tidak disepakati, jadi hampir mayoritas tidak familiar ya untuk belajar Google Classroom, tapi menggunakan grup WA, mengoptimalkan grup WA ini untuk TK Kabupaten. Saya kira itu untuk Kabupaten. Baik, berikutnya kita geser ke Kota Madiun. Pak Eri Fuju dan Bu Ani Nur. Bu Ani, halo. Pak Eri, hadir nggak ini? Pak Eri. Lanjut yang lain yang sudah siap aja. Nggak ada. Pak Eri nggak ada. Bu Ani. Bu Ani ada. Oh ini ada Bu Ani. Bu Ani ada. Monggo Bu Ani.
Masih di mute? Ini ada nih, Bu Ani Nur. Masih di mute ya. Sudah saya ask to unmute. PP Pet 1 Ani Nur Ainul Mutoh Yuro. Wah, ini pasti lagi ke belakang atau tidur ini. Baik, Bapak Ibu. Saya mau menambahkan terkait dengan evaluasi kegiatan. Jadi memang untuk kegiatan awal itu yang bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan peserta itu memang daring itu di awal itu peserta harus hadir. Karena di situ nanti ada komitmen, ada motivasi, ada tatap muka, ada kontrak belajar dan lain-lain. Tapi kalau sejak awal itu memang kita daring luring. Jadi sejak awal pertemuan mulai awal itu lebih maksimal dan efektif itu ketika dilaksanakan secara luring. Jadi evaluasi untuk yang tanggal 14 itu yang nggak hadir ketika 14 itu kan kita daring. Itu memang ada beberapa kendala terkait dengan peserta. Terus kemudian di pertemuan yang kedua itu ada beberapa peserta itu yang istilahnya ada yang nggak hadir. Ternyata ketika nggak hadir di hari pertama itu, dievaluasi di hari-hari selanjutnya itu agak melempem. Jadi salah satu indikator ketika peserta itu akan keberlangsungan selanjutnya itu aktif, itu bisa dilihat dari di awal kehadiran mereka ketika luring. Nah, ini masukan ke teman-teman narasumber, mungkin bisa jadi ke depan yang angkatan 4567, jikalau nanti ada perubahan kegiatan luring, mohon untuk dimaksimalkan kehadiran dari peserta. Di Madiun tadi saya waktu pertama kali membuka dengan Pak Kapit itu edukasinya proaktif. Jadi memang ada beberapa hal yang disampaikan kepada peserta yang itu menjadikan peserta itu antusias untuk ikut. Ada semacam tanda kutip ya, apa istilahnya ancaman atau apalah yang nggak tahu apa istilahnya itu, yang itu peserta yang sudah bersedia ikut itu insya Allah akan ikut secara keseluruhan. Nah, itu mungkin ada yang perlu kita bahas bersama, bagaimana akan menekankan peserta itu memang dari awal sampai akhirnya 32 JP itu terpenuhi dengan keaktifan mereka. Mungkin seperti itu. Kecuali memang peserta itu benar-benar sakit. Jadi mungkin itu ya masukan. Mungkin di wilayah Madura atau Besuki bisa jadi nanti ada perubahan jadwal. Jadi mohon nanti ketika terjadi perubahan jadwal, luringnya itu harus wajib untuk hadir. Mungkin itu Pak Uda dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini mana sih? Saya tadi buka apa sih? Baik, terima kasih. Ini evaluasi dari Pak Andika ya terkait dengan memastikan semua peserta itu ikut. Ya itu Bu Nani itu juga pelatih Pak, pelatih daerah beliau itu. Kemarin juga ikut sampai selesai itu pelatihannya. Cuman sekarang iya. kasih ya. Jadi pasti orang melu ajur ngono kira-kira. Tadi cerita Pak Uda, beliau itu dulu katanya dengan sama Pak Bagus, instruktur nasional katanya. Beliau narasumber nasional itu Pak. Bu Nani itu tim Oxford. Wah, gaya. Itu mengawali keliling dunia itu sama Bu Nani. Salam untuk Bu Nani. Kemarin juga WA saya itu pas dengan di sana. Berikutnya ada catatan tersendiri khusus dari Pak Wafi. Sampun, Mas Sampun, sudah cukup dari teman-teman. Udah malam, kasihan ini kalauin. Ya Pak, saya Pak. Pak Wafi Karno. Bapak Ibu mohon maaf, saya mau menambahi sedikit dari TK Kabupaten Lamongan.
Ini barusan saya dapat info ada satu peserta yang belum bisa upload modul ajar karena sedang sakit. Sekarang opname di rumah sakit, Pak. Ini terkait modul ajarnya ini bagaimana? Apa masih kita kasih kelonggaran waktu untuk mengumpulkan atau dimaklumi, Pak? Karena ini tadi info dari teman kok sakit itu masih memikirkan modul ajarnya. Saya Ya, takut kok sakit gara-gara modul ajar, Pak. Oke. Itu Bu, ada contohnya di sini itu ada Bu siapa yang Pasuruan? Bu Ilmi. Bu Ilmi itu opnam tangannya di ini Bu, di infus itu masih ikut kemarin pelatihan apa namanya menjadi pelatih daerah, pelatih provinsi itu. Sampai ke Bromo. Sampai sembuh. Jadi sambil mengerjakan tugas-tugasnya masih lanjut terus itu karena semangat ya. Begini, jenengan memastikan sakitnya apa sih Bu? Infonya itu hipertensi. Oh, darah tinggi ya? Hipertensi ya. Bisa makan timun banyak itu biar cepat turun. Iya, kita Kalau doakan memungkinkan bersama. ya, Kita doakan bersama mudah-mudahan cepat dan mudah-mudahan lekas sembuh ya. sembuh. Pak, setelah kegiatan luring kemarin, terus opname. Padahal Oh, nggak ada yang nakut-nakuti loh, Pak. Sudah. Jangan dipaksa Bu Ali. Cuman kalau beliaunya masih semangat, jangan diganti ya. Kalau diganti dia akan ada psikologis ya. Tambah ngedrop, Pak. Atau bisa itu, Pak, bisa dibantu sama teman lembaganya. Boleh dibantu, boleh dibantu, boleh. Boleh dibantu Bu. Ini dibantu upload ya. Berarti ini nanti saya kasih kelonggaran waktu karena ini Jangan ditakut-takutin Bu. kesepakatan sama Pak Muhasem itu terakhir tanggal 30 ini. Terus dikasih kelonggaran lah, ya. Ya. Yang menyerahkan 33 peserta. Jadi ada 2 yang belum, satunya sakit, 2 belum ada info, masih menunggu. Dikawal saja. Tapi jangan takuti ya. Ayo digiru, ayo. Ya, terima kasih. Ya, sabahullah, mudah-mudahan Allah angkat segala sakitnya. Sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Monggo Bu Ida. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Terkait dengan kegiatan kita, yang pertama memang kita sangat terkendala yaitu oleh secara teknis. Jadi kemarin itu kami memang ada kesalahan teknis untuk breakout kita lakukan ketika acara sedang berlangsung sehingga akhirnya ketika sudah kita panggil ternyata tidak ada notifikasi ke peserta. Akhirnya peserta kita minta keluar dulu baru masuk lagi. Dan itu akhirnya juga terjadi hiruk pikuk di dunia maya. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu kami cek di masing-masing kelas, di 3 kelas itu semuanya berjalan dengan lancar. Artinya tetap ada pembelajaran sampai dengan sore. Itu. Terima kasih untuk para pelatih yang bisa mengatasi situasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya baru kepikiran nanti terkait dengan sertifikat, apakah nanti Pak Uda bisa ada semacam indikator atau apa supaya kita bisa memilah peserta ini memang sangat baik dan baik. Jadi mungkin ada 2 kriteria ya Pak, supaya bisa memotivasi. Kalau kita buat rata-rata saja kan nanti kurang menarik sepertinya. Jadi ini untuk apresiasi yang memang betul-betul aktif. Nah itu barangkali bisa nanti Pak Uda dan teman-teman membuatkan indikatornya apa. Jadi dari narasumber nanti Mas bisa memberikan 2 poin itu. Nanti di sertifikat akan kami bunyikan sangat baik dan baik. Kemudian terkait jadwal Bapak Ibu. Jadi untuk jadwal tadi sudah disinggung oleh Pak Andika. Untuk sementara informasi yang kami terima ini hasil komunikasi kami dengan pimpinan dengan Pak Kabid memang ada sedikit jadwal yang nanti ya. Besok aja kalau surat tugas sudah keluar nanti kita sampaikan dari kabupaten kota masing-masing. Enggak usah diinfokan sekarang. Enggak usah. Oh baik. Kalau begitu dari saya itu. Kemudian nanti untuk teman-teman yang belum pembukaan, jadi insya Allah ke depan kan kita upayakan untuk H1 pertemuan 1 tetap secara luring.
bagi yang belum mungkin bisa paling tidak sudah punya gambaran tadi dari 3 angkatan yang sudah berjalan seperti apa kendalanya sehingga di situ bisa diambil nilai positifnya dan yang kami sangat butuhkan adalah kesiapan peserta ya. Jadi nanti monggo berkomunikasi dengan Pak Kasih. Kami juga koordinasi dengan Kasih, kami mendorong Kasih supaya memang ketika menentukan masing-masing peserta, kalau arahan dari pimpinan kami adalah supaya peserta itu rata dalam satu kabupaten dari setiap kecamatan ada perwakilannya. Karena harapannya mereka kemudian menjadi pionir di kecamatan tersebut. Kalau kemudian nanti ke depan misalnya akan mengadakan kegiatan mandiri, maka mereka paling tidak sudah pernah mengikuti ini. Tadi juga mengulang sedikit yang dibacakan pesannya Pak Kabid, yang dibaca oleh Pak Wafi tadi tentang kegiatan mandiri ya. Jadi ke depan memang harapan dari Pak Kabid acara ini sebagai pilot project untuk penyelenggaraan PPKB secara mandiri oleh Kasih bersama pengurus baik FKG, KKG maupun MGMP. Ini harapannya memang seperti itu dan alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa Kasih yang melaporkan bahwa setelah kegiatan ini di tempatnya beliau akan diadakan secara mandiri. Itu saja Pak Uda yang tambahan dari saya. Terima kasih. Iya. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Ida. Saya nambahkan sedikit saja. Jadi kemarin di Magetan Bu Nini juga sudah menyampaikan pokoknya nanti modul ajar dinyerahkan wapi dewe oleh Doorpress. Kita nyiapin Doorpress sendiri untuk bisa tadi semangat gitu. Karena guru-guru TK itu beda ya dengan jenjang berikutnya tuh. Mereka seperti dia mengajarkan ke anaknya selalu ngasih sesuatu yang disenangi gitu ya, kayak Doorpress itu senang banget gitu, masih senang. Sehingga kalau bidang PAUD dan PNF biasanya itu juga kalau ada kegiatan begini selalu nyiapin Doorpress ya. Yang jarang nyiapin Doorpress kita ya Bu Ida Zeti ya, kita kemana-mana nggak pernah bawa Doorpress. Oh iya betul. Itu saya kemarin mendampingi, bukan damping ya, kebetulan ada kegiatan di Dinas Pendidikan ya, beberapa kali, karena di Ngawi itu mulai TK, SD, SMP, itu ada anggaran dari Dinas Pendidikan, itu untuk teman-teman melalui MGMP ya, itu luar biasa banyak, itu Pak SD dapat 400 peserta, SMP itu sekarang akan dilaksanakan, saya belum tahu pesertanya berapa, yang TK itu sudah rutin selama 3 tahun ini, dan setiap datang Bu Kabid selalu atau kasihnya yang datang itu selalu bawa door prize gitu dan itu seneng-seneng gitu ya pesertanya tuh antusias karena tuh TK ya TK tuh selalu seneng selalu tersenyum dan gembira gitu. Membuat pelatihan itu tidak garang tetapi menyenangkan sekali gitu. Mereka bersemangat sekali. Baik. Jadi Insya catatan Allah saya Pak Huda, ya. karena saya yang melanjutkan tugasnya Bunda Ida, jadi catatan saya Oh iya ya. diingatkan. Jadi insya Allah Doorpress nanti kalau ada ini mudah-mudahan saya diingatkan juga insya Allah. Oh iya masih ada banyak angkatan Pak berikutnya. Kan baru Mas angkatan Huda, ini nggak saya banyak. tambahan satu aja bahwa di Nganjuk itu nanti yang semula hanya 9 pertemuan, insya Allah jadi 10 kali pertemuan karena tambahnya itu adalah luring dengan biaya mandiri dan ditempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten tempatnya sudah. Gini. Yang mana Pak? Yang sudah atau belum? Belum tadi belum laporan. belum. Magetan, angkatan 3. Oh, yang tempat saya, Magetan. Iya. Insya Allah ada tambahan. Jadi 2 kali tatap muka nanti. Yang satu biaya mandiri, yang satu didukung oleh di Pakanwil. Oh, gitu. Amin. Gitu. Sepertinya gitu, karena ada kerjasama juga dengan apa pihak luar, Pak. Apa namanya itu? Penerbit kayaknya. Wah, iya, penerbit. Itu kreativitas FKG-nya itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan tempat lain nanti juga akan ada yang meniru juga. Amin. Allahumma. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya hanya mengingatkan sekali lagi. Jadi memang ini variasi ya. Saya baca dari awal sampai akhir. Tadi saya ketik ya, ini satu persatu bahwa ada yang sudah langsung fokus ke modulnya gitu. Tetapi ada yang masih setia satu persatu mendampingi melalui tahapan yang ada di sesi. Betul Bapak Ibu. Sesi itu ya kan ada sesuai dengan dijadwal. Kegiatan kita itu sesuai yang dijadwal dan seluruh materi Bapak Ibu bisa disampaikan dalam sesi-sesi luring itu. Tapi dengan catatan, yang kita kawal itu adalah penyusunan modul, progres modulnya gitu. Jadi jangan lupa ini contohnya yang di mana tadi? Yang di Mojokerto ya, yang di Mojokerto kan tahapan itu memang dilalui, tetapi saya melihat itu tahapan itu sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal dan mengikuti tahapan sesi. Dan sementara yang lain itu saya lihat beberapa fokus ke modulnya. Nah, Bapak Ibu kita tengah-tengah, jadi dua-duanya jalan ya. Boleh langsung presentasi dari modul, tetapi mohon selalu review. Nah, ini bagus sekali yang di mana ini, yang di Tuban ya. Tuban tadi sudah menyampaikan dari awal bahwa kegiatan apapun yang dilakukan oleh peserta itu direview langsung besok dipresentasikan tugas yang baru sehingga tahapan-tahapan yang ada atau komponen-komponen yang ada di modul itu yang ada di modul ajar itu terselesaikan sesuai dengan tahapan. Adapun yang sudah melampaui, mestinya ini baru sampai di sini dia sudah melampaui ya itu baik-baik saja. Tetapi kita memastikan ya masing-masing peserta karena peserta itu kita ngajar juga sesuai dengan karakteristik peserta. Kita ikuti peserta kondisi atau karakteristik peserta pelatihan. Kalau dia memang sudah advance ya kita nggak perlu mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang kita atur gitu. Tapi kalau dia sudah advance ya bagus sekali. Jadi dia bisa membantu teman-temannya untuk bisa menyusun tahapan-tahapan modul itu karena memang di situ modul ini tidak hanya sekedar urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tetapi di situ ada instrumen penilaian, juga ada bagian dari modul ajarnya yang bisa dilampirkan di situ, meskipun tidak lengkap seperti modul ajar yang utuh ya, tetapi yang langsung terkait dengan materi yang diajarkan. Termasuk juga penyusunan instrumen assessment awal ya, yang kemarin saya kira juga ada file inspirasinya, itu mudah-mudahan bisa dilakukan bukan hanya aspek Al-Quran, tetapi juga aspek yang lain mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik, ya, sehingga bisa memetakan peserta didik di dalam proses atau progres penyusunan modul ajar ini. Kemudian pastikan Bapak Ibu semua peserta itu finishnya. Jadi tadi sudah bagus yang disampaikan teman-teman. Jadi finishnya itu kapan? Harus menuntaskan. Terutama yang angkatan pertama ya. Angkatan pertama itu sudah berpikir tentang finish. Gitu. Yang kedua juga harus mulai sudah berpikir tentang kapan finishnya. Sehingga mereka tidak leha-leha ya waktunya. Tetapi kita juga paham kondisinya. Mereka juga sedang melaksanakan kegiatan semester genap. Ya. Semester genap juga ada persiapan, kalau yang TK persiapan wisata-wisata, saya kira kendala, tapi mudah-mudahan kendala-kendala itu bisa dikomunikasikan. Ya, ingin memastikan bahwa kegiatan perdana ini harus sukses, gitu, dan memastikan produk modul ajarnya sesuai dengan jumlah peserta, tidak ada yang ketinggalan. Dan kemarin juga ada yang boleh nggak Pak minta tolong, artinya bekerja sama dengan teman yang lain. Ya. Saya sampaikan begini, kalau kerja kelompok boleh, tetapi kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak boleh satu kelompok satu, ya artinya satu orang tetap satu pekerjaan. Jadi satu modul sesuai dengan pembagian tugas di awal. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa terutama yang baru ya, yang ini kebetulan nggak ada yang SMP itu, Bu Ani sudah muncul belum? Nah, ini memastikan saja bahwa setiap peserta sudah kebagian tujuan pembelajarannya, ya. Modul apa yang harus dikerjakan, rinciannya seperti apa, itu memastikan itu. Kalau itu sudah oke, insya Allah progres dan prosesnya itu juga lancar.
Kita doakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Saya kira itu nanti kita mungkin akan bertemu lagi pada progress report mungkin setelah angkatan yang ke-6 ya. Angkatan yang ke-6 meluncur nanti kita akan progress report kembali untuk memastikan 3 angkatan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Pak, Saya yang kira indikator tadi, Bang. beda. Indikator insya Allah kita siapkan. Oh, oke. Terus terkait output, Pak. Soft copy apa hard copy, Pak? Soft copy. Hard copy-nya yang nyetak kan untuk apa dicetak juga gitu ya. Nah, ini. Karena upload Berarti dikumpulkan di drive itu. memastikan setiap tim ya, setiap tim TK ini Bu Alifah dan Pak Muhasyim ini kan sudah di ini ya, sudah di Google Classroom. Kalau sudah di Google Classroom kan berarti di situ Bu uploadnya. Gitu. Sudah by name-nya kalau di Google Classroom. Sudah Kan ada yang nggak pakai Google Classroom. Ya, yang nggak pakai Google Classroom nanti pakai link drive. Jadi untuk Magetan nanti saya siapkan link drive-nya. Jadi mereka akan unggah di link drive itu per individu. Berarti di PDF-kan semua ya? Iya, semuanya dalam bentuk PDF. Supaya tidak lari-lari ya. Kalau nggak PDF nanti lari-lari gambarnya muncul. Baik. Ada yang raise hand Mas Huda, kemudian Oh, ada iya. tambahan di kolom chat juga, nanti bisa ditambahkan di catatannya Mas Huda. Saya lihat di kolom chat gitu. Pak Munib. Gitu. Bu Ilmi sudah mau, kalau mau tidur duluan boleh. Goalnya Pro 3, goalnya karya inovatif sudah 50%, insya Allah sesuai schedule. Sudah, Bu Irfan. Terima kasih Bu Irfan. Pak Munib, silakan Pak Munib. Bisa Terima dilanjutkan. kasih Pak Huda. Dari Malang, Bu Ida, Pak Wafi, dan Pak Andika. Saya dari SMP. Setelah ada curhat progres dan hambatan dari teman-teman, ini sebagaimana yang awal pertemuan dulu, saya pernah menyampaikan bahwa pertemuan pertama, luring, itu akan menentukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena dari situlah kemudian kontra belajar dan lain-lain seperti yang disampaikan Pak Andika, itu akan terus menentukan pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu Pak. Karena itu mungkin kalau seandainya di angkatan 4, 5, 6, 7 ada jadwal dari Pak Kabid yang mengharuskan pertemuan pertama itu kemudian didaringkan, mungkin akan sedari awal bisa disampaikan, sehingga mungkin di kabupaten itu akan bisa bekerja sama dengan MGMP atau KKG atau FKG setempat, sehingga bisa tetap luring. Mungkin ini masukan aja untuk Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa banyak kendala dari ketidakaktifan peserta, mungkin karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang memang sangat bersamaan sekali dengan kegiatan di guru. Tadi juga ada yang kemudian pindah dari sesi siang menjadi sesi malam. Kok saya melihatnya bahwa di sesi malam itu agak lebih efektif karena mereka sudah non kegiatan. Maka sesungguhnya pemindahan dari siang ke malam yang dianggap oleh teman-teman banyak tadi kayaknya lebih efektif, ini bisa menjadi alternatif untuk kita kondisional sekali bahwa untuk pindah malam itu sangat dibolehkan, begitu Ibu Bapak. Mungkin dari dua hal itu aja yang ingin saya sampaikan tentang supaya bagaimana keaktifan dari peserta pelatihan bisa lebih maksimal. Terima kasih. Suaranya Pak Uta tidak ada. Ya, terima kasih. Jadi ini juga saya share screen ya. Jadi Pak Munif ya tadi ya. Itu pertemuan pertama luring. Oh, ini monggo Pak Bapak, Pak Wafi, Bu Ida, Bu Andika, Pak Andika. Jadi
kan kemarin menyesuaikan situasi ya, karena Pak Kabid yang kebetulan ada kegiatan di luar, ini yang di pertemuan angkatan pertama yang kemarin harus luring, harus daring. Sementara yang lain insya Allah luring ya, 2, 3 luring, betul. Dan saya tidak tahu ke depan bagaimana, tapi usulan ini menarik menurut saya. Jadi betul harus ketemu untuk yang pertama itu untuk memastikan pesertanya itu oke. Karena tanpa ada kontrak belajar yang jelas, maka peserta itu kayak ini kayak kewajiban dari PAIS saja gitu, seolah-olah tidak menjadi, tidak ada motivasi yang kuat karena daring-daring saja gitu. Tapi lagi-lagi tergantung orangnya juga sih. Nah, monggo nanti ini bisa disikapi. Mudah-mudahan 3 pertemuan berikutnya bisa luring. Tapi kelihatannya tapi ada yang nggak bisa ya. Tidak. Gimana Pak? Kelihatannya angkatan berikutnya daring juga ya? Oh enggak Pak, jadi semua ya? angkatan kan sebetulnya Luring, kita Pak. luring Pak, kita kondisikan Oh, luring sip. memang. Oke. Per hari ini insya Allah masih terkondisikan, per hari ini nggih. Insya Allah besok Senin, Selasa, Rabu Pak Kabid diundang ke Jakarta. Andai kata Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu Pak Kabid andai kata nggak hadir, tetap luring itu tetap jalan. Oke, sip. Nah, itu lebih memastikan gitu ya. Iya. Ya, sebagai laporan saja saya insya Allah hari Senin, Selasa, Rabu itu juga akan ke pusat untuk memastikan nasib PPKB ke depan. Gitu. Paling nggak ada, tetap berjalan PPKB dengan penekanan pada titik tertentu yang tentu ada arahan nanti dari Pak Direktur. Ya, dengan Pak Dirjen juga nanti masukan-masukan dari kepala bidang di seluruh provinsi juga akan menjadi pertimbangan bagaimana desain PPKB ke depan. Tapi insya Allah tetap on the track Jawa Timur. Beberapa provinsi juga mengalami kegiatan yang sama seperti kita, persis. Itu termasuk nanti yang akan melaksanakan di Jogja juga sama. Jateng juga sudah mulai kegiatan terinisiasi dari Jawa Timur. Ini luar biasa nih kegiatan teman-teman di bidang PAIS Jawa Timur bisa melaksanakan di awal. Ya, terima kasih. Saya kira cukup nih malam ini nih. Iya Pak. Sudah setengah Untuk jam 10. pemindahan waktu Pak Uda. Ya, kenapa? Untuk pemindahan waktu dari siang ke malam itu Oh, diizinkan. insya Allah koordinasi dengan ini Pak. Ini bagus ya. Kalau saya sukanya malam begini karena tidak terganggu oleh. Artinya kan Tetapi agak lebih efektif dengan Pak ya. pesertanya juga nanti koordinasi dengan PAIS. Karena PAIS itu kalau di tempat saya nggak tahu di tempat lain ya. Meskipun dia tidak ini, dia tuh nungguin terus loh. Kalau di Ngawi itu ditungguin sampai selesai. Dia beberapa stafnya PAIS ikut sampai selesai, termasuk ketika pakai Zoom ya. Jadi mereka juga ikut di dalamnya. Jadi kalau malam monggo dikomunikasikan supaya enak gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Boleh jadi Pak ya, boleh monggo dikondisikan. Oke, Sabun, saya kembalikan ke Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Pak Andika mau menyampaikan? Enggak, sudah mengingatkan waktu jam 10 sekarang. Kasihan Pak Wafi. Oh iya, aku ya wis ngantuk waduh. Kasihan semua. Iya, semuanya sudah capek. Ya, terima kasih banyak Pak Huda sudah memimpin acara evaluasi hari ini. Dan nanti karena besok itu sudah terakhir untuk yang angkatan 1 untuk SD nih Pak Huda, terkait indikator tadi mudah-mudahan bisa segera disampaikan supaya nanti Pak Karmuji dengan Pak Suyitno juga bisa mengidentifikasi, mengelompokkan pesertanya sesuai dengan indikator yang penjenengan buat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang masih angkatan 4, 5, 6, 7 malam ini belum berkiprah secara aktif, tetapi paling tidak kehadiran penjenengan di sini adalah mendapatkan tambahan wawasan dari teman-teman yang sudah melaksanakan, pengalaman dari teman-teman yang sudah melaksanakan seperti apa, sehingga mudah-mudahan kalau ke depan penjenengan mengalami kendala yang sama sudah bisa mempunyai gambaran bagaimana mengatasinya. Itu, Bapak Ibu,
sudah kami cukupkan, sudah jam 10 kurang 2 menit ya untuk arahan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita bisa terlaksana sesuai dengan jadwal, sesuai dengan materi yang sudah ditentukan, dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Kabid. Kemarin pesan ke Pak Kabid memang walaupun bergurau, jadi beliau sampaikan karena outputnya harus ada berupa output, maka penanggung jawab output tersebut adalah para narasumber. Tapi kemarin Pak Kabid juga bilang, karena ini di bawah pengawasan KASI juga harus bertanggung jawab. Nah ini, jadi berjenjang. Penjamin mutunya narasumber. Oh, penjamin mutunya narasumber. Penjamin Ketua outputnya. tim juga, Ibu. Oh siap, Ketua kalau tim kami juga. mengingatkan, Pak. Jangan khawatir. Kami selalu mengingatkan. Nah itu. Nggih, matur nuwun untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu, tenaga, dan pikiran yang panjenengan berikan untuk membuat PAI menjadi lebih baik, karena Pak Kabid sangat bangga dengan panjenengan. Jawa Timur adalah termasuk yang menyelenggarakan PPKB dengan caranya yang berbeda dengan provinsi yang lain. Dan ini selalu Pak Kabid sampaikan, Pak Kabid laporkan kepada Bapak Direktur. Tuh, mudah-mudahan seperti kata-kata Pak Kabid yang selalu disampaikan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Itu yang selalu dibanggakan oleh beliau. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akhiri bersama acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga menjadi jariah panjenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat malam hari ini tadi sudah kami laporkan ke Pak Kabid kalau kita masih ada pertemuan. Betul, Bu, nggak ono, Bu. Besok, Iya, ta. besok Oh, Bunda iya, no. rawuh nggih di Tuban, Bunda. Iya. Gimana Pak Parmuji? Besok rawuh nggih di Tuban panjenengan. Insya Allah. Kita Alhamdulillah. upayakan jam 8 sudah di sana, Pak. Insya Allah. Nggih, Bunda, karena hari Jumat. Ya, betul. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mau disiapkan apa, Ustaz? Untuk Bunda Ida ini. Disiapkan outputnya, output pembelajarannya. Biasanya. Iya. Pak Kar, legene Pak Kar. Legennya, jangan lupa ya. Siap. Iya, matur nuwun. Kami tutup Jangan nggih mabuk untuk kalau Zoom-nya. legian.